Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia selalu. Saya Gerson SE, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara, peserta PKA Angkatan 4 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan sebuah inovasi aksi perubahan kinerja organisasi, yaitu pedoman penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Sukamara. Berikut videonya. Aksi perubahan ini dilatar belakangi adanya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara untuk tugas pokok bidang perbendaharaan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, evaluasi, pelaporan bidang perbendaharaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan fungsinya ada beberapa hal yang belum optimal dilaksanakan. Salah satu fungsi yang harus segera dilakukan pembenahan adalah penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan perbendaharaan daerah. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan perubahan dengan membuat suatu pedoman penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah dengan disusunnya peraturan Bupati mengenai penunjukan pejabat KPA dan PPTK sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari aksi perubahan terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun tujuan yang harus dicapai dalam waktu 2 bulan pada aksi perubahan ini adalah tujuan jangka pendek. Untuk mencapai tujuan jangka pendek dibuat milestone yang dimulai dari persiapan dan pelaksanaan. Milestone atau pentahapan jangka pendek dilakukan dalam waktu 2 bulan dibagi ke dalam beberapa pentahapan, yaitu milestone tahap 1, rapat pendahuluan internal bidang perbendaharaan menyampaikan maksud aksi perubahan. Rapat dilakukan pada tanggal 5 April 2022 yang dibuka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan. Rapat ini dihadiri oleh semua kasubdit dan staf yang ada pada bidang perbendaharaan. Dalam rapat ini, Kepala Bidang Perbendaharaan menyampaikan maksud aksi perubahan. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, pegawai pada bidang perbendaharaan bersedia memberikan dukungan terkait aksi perubahan pedoman penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah dengan penerbitan peraturan Bupati. Milestone tahap 2, rapat pembentukan tim efektif dan penetapan SK. Rapat pembentukan tim yang akan terlibat atau melaksanakan aksi perubahan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022. Rapat dibuka oleh Kepala BPKAD. Rapat ini dihadiri oleh beberapa kepala bidang, kasubdit, dan staf pada BPKAD. Dalam rapat ini, Kepala Badan menyampaikan betapa pentingnya penyusunan pedoman penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah dengan menerbitkan peraturan Bupati. Kepala Badan berharap agar seluruh tim bekerja dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya demi terlaksananya rencana aksi perubahan ini yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi organisasi khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Kepala Bidang, Kasubdit, dan staf bersedia memberikan dukungan terkait aksi perubahan pedoman penetapan pejabat penatausahaan keuangan daerah dengan penerbitan peraturan Bupati. Milestone tahap 3, mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan rancangan peraturan Bupati.
Diawali dengan penyampaian kepada pejabat dan staf internal bidang perbendaharaan terkait dengan rencana kegiatan pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan rancangan peraturan bupati, yang selanjutnya dilakukan persiapan administratif meliputi pembuatan surat undangan rapat, persiapan notulen rapat, persiapan konsumsi, keperluan ATK, dokumentasi, serta kelengkapan pendukung lainnya. Milestone tahap 4, koordinasi dengan bagian hukum Setda Kabupaten Sukamara. Agar aksi perubahan ini dapat berjalan dengan optimal, maka perlu didukung oleh stakeholder eksternal yang kompeten dan mampu melakukan kerjasama dengan baik, salah satunya bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 April 2022, di mana Kabak Hukum menyampaikan bahwa aksi perubahan ini merupakan hal yang positif untuk dilakukan karena adanya amanat PP dan PMDN yang harus ditindaklanjuti. Milestone tahap 5, penyusunan rancangan peraturan bupati. Penyusunan konsep rancangan peraturan bupati tentang penunjukan KPA dan PPTK dilakukan terlebih dahulu pada internal bidang perbendaharaan yang melibatkan pejabat dan staf. Penyusunan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 8 April 2022. Milestone tahap 6, harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan bupati pada BPKAD. Setelah dilakukan penyusunan konsep rancangan peraturan bupati tentang penunjukan pejabat KPA dan PPTK pada internal bidang pembendaharaan, kemudian dilakukan harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan bupati tersebut pada BPKAD yang melibatkan hampir seluruh tim efektif. Pembahasan dilakukan secara cermat mengenai kriteria pertimbangan penunjukan KPA dan PPTK agar diperoleh suatu rancangan peraturan yang lengkap dan mampu mengakomodir seluruh permasalahan yang mungkin terjadi dalam implementasinya nanti. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 April 2022 bertempat di Aula BPKAD Kabupaten Sukamara. Rancangan peraturan bupati tersebut kemudian disampaikan kepada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara. Milestone tahap 7, rapat dengan tim pembahas peraturan bupati pada bagian hukum Setda Kabupaten Sukamara. Setelah dilakukan harmonisasi dan pembahasan rancangan peraturan bupati pada BPKAD, kemudian rancangan peraturan bupati tersebut disampaikan kepada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara untuk dilakukan pembahasan dengan tim pembahas peraturan bupati. Rapat ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara dengan melibatkan beberapa pejabat dari tim efektif dan tim pembahas peraturan bupati. Tim memberikan penjelasan seputar latar belakang sehingga perlu diterbitkan sebuah peraturan bupati dan menjelaskan pula bahwa rancangan peraturan bupati yang disampaikan telah melalui tahap-tahap pembahasan baik secara internal bidang perbendaharaan maupun dengan pejabat dan staf pada BPKAD. Atas penjelasan tersebut, Kepala Bagian Hukum menyatakan apresiasinya atas upaya koordinasi yang dilakukan oleh tim efektif dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat menghasilkan draft yang cukup baik dan lengkap dalam klausul-klausul pasal yang dikandung. Dengan demikian akan mempermudah tim pembahas dalam melakukan telaahan. Milestone tahap 8, penyampaian rancangan peraturan bupati kepada gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu upaya yang dihasilkan dari aksi perubahan jangka pendek adalah penyusunan draft peraturan bupati tentang penunjukan pejabat KPA dan PPTK. Peraturan ini nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menunjuk KPA dan PPTK. Setelah dilaksanakan proses penyusunan dan pembahasan oleh tim pembahas peraturan bupati Kabupaten Sukamara, maka terlebih dahulu disampaikan kepada gubernur untuk dikonsultasikan guna mendapatkan fasilitasi dan harmonisasi terhadap substansi rancangan peraturan bupati yang telah disusun agar sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
penyampaian permohonan fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara nomor 188-96-HUK tanggal 25 Mei 2022 tentang permohonan fasilitasi rancangan peraturan Bupati. Untuk menindaklanjuti rancangan aksi perubahan yang kemudian diikuti dengan aksi perubahan dengan durasi waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, maka hal urgen lainnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana membangun jejaring dan kolaborasi. Stakeholder merupakan para pihak yang ditengarai memiliki pengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan aksi perubahan. Dalam rancangan aksi perubahan ini, stakeholder terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder eksternal yang memberikan pengaruh terhadap aksi perubahan antara lain Wakil Bupati Sukamara, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bapeda, Inspektur, Kepala Satpol PP, Kasubag Perundang-undangan pada bagian hukum Setda. Dalam proses pelaksanaan aksi perubahan, pelaksanaan strategi komunikasi kepada para stakeholder merupakan hal penting. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan yang kurang aktif berkolaborasi namun mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap dampak aksi perubahan, dengan harapan akan merubah menjadi pendukung dan memberikan dampak positif terhadap perubahan, terutama kepada kelompok stakeholder eksternal yang kurang memiliki kepentingan maupun pengaruh dalam menerima informasi terkait penerbitan peraturan Bupati tentang penunjukan pejabat KPA dan PPTK. Demikian laporan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.